Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holip Arolia dengan NIM 19.020 dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer dalam bidang teknologi transportasi, IT, Base Management atau Smart Car, juga sistem information geografis untuk penanganan bencana. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, yaitu komputer dalam bidang teknologi transportasi. Teknologi transportasi atau Intelligent Transport System (ITS) adalah penerapan teknologi maju untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, dan nyaman sekaligus juga ramah lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan sehingga dapat membantu pengguna transportasi dan memudahkan untuk memperoleh informasi, transaksi, mengurangi antrian, juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu tujuan Intelligent Transport System atau tujuan dari ITS itu ya. Yang pertama yaitu meningkatkan semua produktivitas sistem penggunaan transportasi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dalam bertransportasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi sistem dalam transportasi. Yang keempat, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas dalam transportasi. Selanjutnya itu meningkatkan antar moda koneksi transportasi. Yang terakhir yaitu mempromosikan tanggung jawab di lingkungan dan menghemat penggunaan energi. Selanjutnya yaitu penerapan komputer dan teknologi transportasi di era modern saat ini. Yang pertama yaitu traffic light, yaitu menggunakan sistem komputer untuk mengatur jalan raya. Yang kedua yaitu navigasi mobil. Salah satu komputer yang umum digunakan dalam transportasi darat saat ini adalah GPS. Bentuk navigasi mobil ini digunakan untuk perjalanan sehari-hari bagi banyak orang. Komputer navigasi ini biasanya dipasang di dashboard mobil dan menampilkan layar yang menunjukkan peta dan melacak pergerakan kendaraan Anda melalui sinyal satelit. Yang ketiga yaitu Positive Train Control, disebut juga dengan PTC. Adalah sistem komputer yang melacak pergerakan kereta api di berbagai jalur kereta api di seluruh negeri. Yang selanjutnya yaitu pemesanan online. Pada saat ini pemesanan tiket kereta api dan pesawat dapat dipesan melalui online. Bahkan saat ini sudah marak seperti ojek online, yaitu Gojek, perusahaan Gojek, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat. Komputer memudahkan dalam pengolahan, manajemen, penjadwalan, dan jalur penerbangan pesawat terbang. Selain itu masih banyak penerapan komputer dan teknologi transportasi. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua yaitu IT Base Management Transportasi atau Smart Car. Smart Car yaitu merupakan mobil pintar. Google Smart Car adalah salah satu proyek yang paling monumental dari Google sesudah Google Launch. Google mewujudkan Smart Car dengan cara memodifikasi mobil Toyota, Prius, Lexus, dan SUV. Nah, adapun kelebihan-kelebihan dari mobil Smart Car ini, yaitu yang pertama, dapat berbicara. Fitur ini tersedia pada Smart Car atau mobil pintar yang dikelola oleh Google, di mana mobil pintar tersebut dapat berkomunikasi dengan para pejalan kaki yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu self-driving car. Smart Car kini dilengkapi pula dengan smart teknologi berupa fitur self-driving atau mobil yang dapat menyetir sendiri, dan ini merupakan teknologi yang pasti diinginkan dan ditunggu oleh banyak orang. Ada beberapa perusahaan otomotif dan perusahaan teknologi yang selalu berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi mobil pintar tersebut. Adanya fitur ini akan membantu fitur yang ada pada mobil menjadi lebih canggih, lebih aman, dan juga tentunya lebih modern dengan segudang teknologi canggih di dalamnya. Selanjutnya yaitu informasi lampu lalu lintas. Smart Car atau mobil pintar biasanya dilengkapi dengan fitur informasi dan identifikasi rambu lalu lintas dan situasi lalu lintas yang dapat memberikan informasi akurat mengenai lalu lintas.
Ini artinya mobil pintar akan mengumpulkan banyak data mengenai situasi jalanan dan kemungkinan data ini akan dijadikan acuan dalam fungsinya sebagai navigator. Yang terakhir yaitu mendapatkan dan mencari lokasi parkir dengan otomatis. Smart car teknologi ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi dari Jerman yakni Bosch. Mereka membuat sebuah infrastruktur intelijen yang akan dibenamkan di lokasi parkir atau tempat parkir dan juga diletakkan pada face control unit. Selanjutnya yaitu keunggulan dari smart car. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan, yang kedua yaitu meningkatkan performa operasional, dan yang ketiga yaitu meningkatkan mobilitas dan kenyamanan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu sistem informasi geografis dalam penanganan bencana alam. Jadi apa sih pengertian dari sistem informasi geografis itu? Nah, di sini menurut Murray pada tahun 1999 mengungkapkan sistem informasi geografis atau SIG sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospatial. Tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya. Sedangkan secara umum, pengertian sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menganalisis, menyimpan informasi geografis. Dengan sistem informasi geografis, seluruh data yang ada pada suatu wilayah dapat dianalisis, disimpan, dimanipulasi melalui komputer. Selanjutnya yaitu tujuan utama sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama yaitu input data, yang kedua yaitu pembuatan peta, yang ketiga yaitu manipulasi data, yang keempat yaitu manajemen file. Tugas utama sistem informasi geografis lainnya yaitu memvisualisasikan hasil akhir dari tipe-tipe operasi geografis dalam bentuk peta atau graf. Peta sendiri sesungguhnya sangat efisien digunakan untuk menyimpan dan mengkomunikasikan berbagai informasi geografis. Namun saat ini sistem informasi geografis juga sudah mengintegrasikan berbagai tampilan peta, serta menambahkan tampilan 3 dimensi, laporan, serta multimedia. Selanjutnya yaitu sistem informasi geografi dalam penanganan bencana. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi spasial dalam manajemen bencana alam. Kejadian bencana alam merupakan kejadian yang tak beraturan dalam 3 hal, yaitu frekuensi, kapan, yang kedua yaitu lokasi di mana, dan yang ketiga yaitu intensitas bagaimana. Kejadian yang tak beraturan ini mengakibatkan bencana alam rumit untuk diramalkan, sehingga untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana alam perlu serangkaian kegiatan baik sebelum, saat, dan sudah terjadinya bencana alam yang disebut juga sebagai manajemen bencana alam atau penanggulangan bencana. Selanjutnya yaitu peranan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis SIG dalam manajemen bencana alam. Dalam memilih sistem penginderaan jauh yang sesuai dengan tujuan peranannya, maka perlu memahami adanya konsep resolusi. Resolusi sangat menentukan tingkat kerincian objek, sifat signatur spektral, periode ulang untuk monitoring dan tampilan datanya. 4 resolusi yaitu yang A, resolusi spektral, yang B yaitu resolusi spasial, yang C yaitu resolusi temporal, dan yang D yaitu resolusi radiometrik. Manfaat lain dari penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam manajemen bencana alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu data bencana alam atau natural disaster dapat dispasialkan. Maksudnya yaitu mayoritas informasi adalah spasial atau ruang dan dapat direkam dan dipetakan.
Kemudian, data yang dihasilkan berbagai organisasi pada dasarnya dapat digunakan dan dibagi bersama. Yang kedua yaitu integrasi penginderaan jauh dan SIG dapat digunakan dalam mengolah dan visualisasi data. Maksudnya yaitu data dapat dikumpulkan, ditata, dianalisa, dan ditayangkan. Visualisasi situasi darurat atau bencana secara efektif. Selanjutnya, membawa banyak sumber informasi pada suatu fokus konsolidasi data. Nah, yang terakhir yaitu integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat digunakan dalam analisis dan modeling spasial. Maksudnya yaitu analisa dan mengestimasi kondisi sebelum, selama, dan setelah bencana alam. Yang kemudian yaitu mengetahui di mana dan bagaimana caranya menanggapi bencana alam. Yang selanjutnya yaitu mengetahui dengan baik lokasi yang merupakan daerah berbahaya melalui proses analisis dan modeling. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang komputer dalam bidang teknologi transportasi, IT Based Management atau Smart Car, dan juga sistem informasi geografis untuk penanganan bencana alam. Di sini apabila dari awal hingga akhir banyak sekali kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.